Oke, halo teman-teman sekalian. Pada kesempatan video kali ini, saya akan sharing bagaimana agar tetap ada pemasukan atau tetap ada uang masuk walaupun kita hanya di rumah. Yang mana sekarang ini kita disarankan oleh pemerintah untuk tetap di rumah agar kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Simak videonya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Tapi sebelum dilanjutkan, subscribe dulu ya sahabat. Karena subscribe itu gratis. Baik teman-teman, tips yang pertama yang akan saya bagikan adalah kita harus membuat waktu khusus. Seperti halnya ketika kita kerja. Kita biasanya kerja berangkat jam 9, pulang jam 4 sore. Nah, ketika kita dirumahkan dan kita tidak punya kegiatan di rumah, kita tidak ada kerjaan di rumah, kita bisa membuat suatu jadwal yang paten, yang mana seperti halnya kita ketika kerja di luar. Misalnya mulai jam 9 sampai jam 4, kita fokuskan untuk bekerja. Terus kerjanya seperti apa, Mas? Nah, yang pertama kita tentukan dulu waktunya, jam 4 sampai jam 5 misal, atau jam 4. Kita tentukan dulu waktunya. Nah, di waktu itu kita jangan sampai fokus kita kemana-mana. Misalkan kita fokusnya kerja, ya kerja. Nanti akan saya jelaskan di step selanjutnya, di tips selanjutnya. Oke? Tips yang kedua adalah memanfaatkan potensi. Jadi potensi dari teman-teman itu saat ini apa? Contohnya, HP yang teman-teman miliki, kemudian kuota yang teman-teman miliki, itu bisa menjadi potensi yang luar biasa seandainya bisa dimanfaatkan. Contoh, walaupun kita di rumah, kita bisa memanfaatkan potensi kita atau HP kita atau aset kita, bisa kita gunakan untuk jualan. Jualan apa aja? Dalam kondisi seperti ini, kita jualan, misalnya kan biasanya kita jualan rumah, kita jualan mobil, mungkin yang kerjaannya jualan barang-barang besar. Pada saat ini, orang itu tidak berpikir untuk beli ke arah itu. Kalaupun memang ada, sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Oleh karena itu, kita pada saat kondisi saat ini, kita menjual barang-barang yang sedang dibutuhkan. Contohnya, saat ini orang banyak sekali yang membutuhkan masker. Kemudian banyak sekali orang yang membutuhkan APD. Orang banyak sekali di luar sana membutuhkan sembako yang murah. Nah, teman-teman bisa masuk ke situ. HP, Facebook, kemudian WhatsApp, teman-teman sekalian bisa dimanfaatkan untuk menawarkan produk-produk atau barang-barang yang bisa menjadi solusi bagi teman-teman kita yang di luar sana. Nah, caranya adalah dengan cara memasang status di WA. Kita pasang status di WA, di story kita. Kemudian di Instagram kita pasang status. Seperti itu. Kemudian mungkin apabila tidak ada itu, ya kita suplemen. Di saat kondisi seperti ini kita butuh imun yang kuat, kita butuh suplemen. Mungkin makanan suplemen atau minuman suplemen. Kalau makanan ya mungkin seperti kurma. Kemudian bisa juga seperti madu. Kemudian seperti kalau muslim biasanya disarankan untuk memperbanyak minum air zam-zam, seperti itu. Itu bisa kita tawarkan di status WA kita, di status Facebook kita, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus pintar-pintar memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian tips yang ketiga adalah buat target harian. Ketika kita sudah mulai jualan, pokoknya kita mulai jualan dulu. Ketika ada teman yang jualan apa, kita bisa tanya harganya berapa, kulakannya berapa, kalau dijual lagi bisa enggak. Nah, kita tawarkan di status WA kita. Kalau sudah seperti itu, yang ketiga adalah kita buat target harian. Kita buat target harian. Misalkan teman-teman punya jualan masker ya. Teman-teman misalkan jualan masker. Misalkan harga masker itu 5.000. Misalkan harga masker adalah 5.000. Nah, teman-teman harus punya target harian. Misalkan saya sehari itu harus punya target 200.000, omset 200.000. Nah, maka apabila masker teman-teman itu harganya 5.000, teman-teman harus menjual 40 buah masker.
Lah terus ke siapa Mas? Kita bisa membuat list di beberapa kontak WA kita, kan ada beberapa nama. Kita bisa list hari ini kita menghubungi siapa, Mbak A, kemudian Pak B, kemudian Pak C. Kita list hari ini. Misalkan kita list sekitar 10 orang. Berarti kalau 10 orang masing-masing harus membeli 4 masker. Seperti itu. Kita harus punya target. Karena apa teman-teman? Kalau kita nggak punya target, maka kerja kita akan ala kadarnya. Kerja kita tidak akan ada tujuannya. Ibaratnya kita ya kayak mainan aja, coba-coba aja. Maka pemasukan yang akan kita terima pun juga tidak akan maksimal. Nah, agar kita pemasukannya maksimal, kita harus punya target harian. Seperti itu tadi contohnya, seperti itu tadi. Misal, kita pengen jualan kurma. Harga kurma itu adalah 100.000 per box misalnya. Nah, agar kita bisa tercapai omset misalkan. Wah, saya hari ini harus punya omset 1 juta. Berarti teman-teman harus menjual 10 box kurma. Paham ya maksud saya? Harus menjual 10 box kurma agar tercapai omset 1 juta rupiah hari itu. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti tadi. Kita harus list dulu nama-nama yang mau kita hubungi. Kemudian kita WA, Assalamualaikum, kemudian atau selamat pagi Pak, Bu. Saya sekarang jualan kurma loh. Atau mungkin saudara kita, Pak D, Bu D, saya saat ini jualan kurma. Rasanya enak loh. Ini cocok loh buat imun kita, apalagi kondisinya seperti ini. Nah, seperti itu. Harganya berapa Le? Nah, mungkin seperti itu. Harganya kita jual 100.000, harganya 100.000 Bude. Nah, yaudah kirim. Akhirnya kita punya list. Mungkin si A 1, kemudian si B 2. Akhirnya tercapailah target kita hari itu. Jadi yang ketiga tadi adalah kita harus punya target yang jelas. Target teman-teman itu hari itu omset berapa, terjual berapa barangnya. Adapun nanti terjualnya sampai sesuai target atau tidak, yang penting kita punya target dulu. Kalau bisa targetnya agak tinggian dikit, sehingga kalaupun kita misalkan turun atau di bawah target kita, nggak terlalu jauh, seperti itu. Jadi harus punya target. Targetnya harus jelas. Kemudian selanjutnya, yang keempat adalah sedekah. Karena apa teman-teman? Saya masukkan tips ini di tips yang keempat. Karena saya sendiri sudah merasakan banyak sekali manfaat dari sedekah atau sedekah atau memberi. Banyak sekali teman-teman pengusaha lain juga sering memberikan testimoni mengenai sedekah. Pada saat kondisi seperti ini justru kita itu disarankan banyak sedekah. Karena kita sering sekali mendengar ketika di pengajian, ketika di tausiah, bahkan di agama lain pun juga mengajarkan bahwasannya sedekah atau sedekah itu akan mendatangkan banyak rezeki, kemudian dihilangkan dari kefakiran, kemudian dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari bala. Nah, seperti itulah kondisi seperti ini bisa kita manfaatkan untuk memperbanyak sedekah. Yang mampu bisa memperbanyak sedekah yang banyak, yang tidak mampu semampunya. Ingat ya, semampunya, tetapi sakpol kemampuan. Dan usahakan rutin setiap hari. Misalkan setiap hari sisihkan 5.000 atau 10.000 kita gunakan untuk sedekah. Sedekahnya kemana Mas? Yang paling dekat dulu, ke saudara-saudara kita dulu. Saudara-saudara kita lihat, ada nggak kira-kira yang membutuhkan? Mungkin kita bisa makan enak, mungkin kita bisa cukup untuk makan harian, sedangkan kita nggak tahu ternyata saudara kita ada yang tidak bisa makan hari itu. Kemudian baru nanti apabila saudaranya sudah tercukupi semuanya, bisa teman-teman memberikan ke lingkaran yang lebih besar. Seperti itu. Jadi kunci yang keempat ini adalah sedekah. Sedekah diperbanyak. Kalau memang tidak ada uang, kondisinya lagi seperti ini, saya maklum karena kondisi seperti ini hampir semua orang itu uang keluar terus sedangkan pemasukan tidak ada. Oleh karena itu kita bisa menyisihkan sedikit dari uang kita untuk tetap sedekah. Misalkan 10.000 kita belikan mie 5 bungkus, nah, kita berikan ke
saudara-saudara kita. Seperti itu teman-teman. Oke, demikian tips dari saya teman-teman. Mudah-mudahan Allah memberikan aman, selamat, lancar, dan barokah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Insya Allah akan ada video-video yang bermanfaat lainnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.